Silakan Pak Zainuddin untuk dimulai, Pak. Siap, Pak Anton. Nah, Iya, terima kasih. Iya, silakan. Sambil nunggu kawan-kawan, nampaknya nih masih berapa banyak nih? Iya, baik. Baru 16. Nah, ikut kita berdua berarti baru 14. Tapi mungkin ya 3 menit lagi kita mulai lah. Baik, Pak, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja ya. Sudah ada 23 sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Pak Anton nih, Pak Anton harus jaga lagi nih. Makasih banyak. Ini tadi saya coba buka tapi nggak bisa, jadi ya nggak apa-apa. Nanti ya. Pak Anton kalau memang ada kegiatan nggak apa-apa, tapi langsung direkam aja Pak Anton, nggak apa-apa. Iya, sudah. Ya, nanti silakan. Nanti jadikan saya co-host atau co-host apa nanti host juga nggak apa-apa. Host, ya. Baik. Tadi silakan. Saya buka tapi nggak bisa incorrect nih. Iya. Baik. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kembali. Alhamdulillah kita jumpa di sini lagi ya untuk pertemuan ketiga, ini keempat. Jadi nanti hari Senin baru kita bahas terakhir. Nanti hari Senin itu kita bahas tentang kemutakhiran dan keprimeran referensi. Nah, hari ini kita hanya akan bicara mengenai ini analisis dan penyimpulan ya. Analisis dan penyimpulan. Di Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah menjadi pekerjaan pengelola jurnal untuk memeriksa artikel. Dan Bapak Ibu sekalian juga para dosen ya, editor in chief-nya nih khususnya para dosen yang memang di bidang ini. Jadi editor in chief itu salah satu syaratnya adalah yang dinilai baik oleh pihak pengelola pihak Ristek Dikti adalah memilih orang yang ahli di bidang scope dan fokus jurnal tersebut. Apa dengan tulisan-tulisan yang dipublikasikan. Jadi nggak diukur doktornya, masternya apa, nggak pernah kuliah, nggak apa-apa juga. Karena di situ yang dinilai adalah publikasinya. Maka editor in chief nanti harus menampilkan link publikasinya, artikelnya. Kalau mau dinilai bagus gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena memang dia memimpin jurnal ini, maka dia harus ahli dan memang di bidang itu.
dan nanti yang menjadi komandan dalam menentukan terbit atau tidaknya artikel tertentu yang masuk dan membetulkan artikel itu sesuai dengan guideline yang sudah digariskan oleh jurnal. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, editor in chief memang ya harus betul-betul komitmen all out ya, bahasa Inggrisnya itu all out. Nah, termasuk kali ini yang akan kita bahas adalah untuk analisis dan simpulan. Saya akan share screen dulu. Ini ya. Sudah masuk screen-nya ya, Bapak Ibu sekalian? Sudah kelihatan? Sudah, Pak, sudah. Nah, sudah. Alhamdulillah ya. Jadi sesi hari ini 9 Oktober 2020 analisis dan penyimpulan. Ini kita ikut perintah Pak Anton ini ya. Jadi analisis dan kesimpulan. Nah ini kalau kita kembali sebelumnya ya dari pertemuan kemarin, jadi kita sudah membahas tentang apa saja yang mesti dinilai ya sebelumnya di sini. Ya, jadi yang ini ya, kepioneran ilmiah dan orisinalitas karya yang nilainya tinggi. Nah ini di substansi artikel itu ada sampai 8 atau 9, nanti kita cek. Tapi kita akan lompat, jadi lompatnya ke analisis dan simpulan, nanti yang bawahnya baru kita akan tentang referensi. Nah, kita akan masuk di sini. Nah, di sini makna sumbangan bagi, nah ini kalau kita urut di evaluasi diri di jurnal. Saya tadi barusan juga evaluasi diri nih. Saya baru, ternyata jurnal saya Albab kan saya ajukan di kemarin akhir September. Tapi ditolak karena kemarin ada saya rubah-rubah linknya kan. Wah, jadi tidak lulus des evaluasi. Jadi ternyata boleh diajukan kembali. Saya sudah konsultasi ke Dikti, ke pihak Arjuna. Kalau yang sudah submit, itu boleh diajukan kembali. Jadi saya barusan dalam waktu 20 menit tuh evaluasi diri cepat-cepat. Langsung saya isi, langsung saya submit. Nah sekarang, tapi ternyata nilainya lebih tinggi dari yang kemarin. Kemarin saya dapat nilai 86, sekarang 89. Wah naik 3 nih, salah ketik nih, ya nggak apa-apalah nanti. Jadi jatuh-jatuhnya ya begitulah kira-kira. Nah ini ada poin ini ya, ada poin makna sumbangan bagi kemajuan ilmu. Ini memang tidak masuk dalam yang kita canangkan untuk dibahas di short course ini. Saya hanya mau overview saja, mau kita lihat. Jadi memang poin ini ada nanti harus Bapak Ibu isi dan harus dicentang. Nah, centangnya nilai berapa? Nah, kalau makna sumbangan bagi kemajuan ilmu itu ya harus dibaca artikel seluruhnya. Baca artikel seluruhnya. Nah, kira-kira inti dari artikel itu kira-kira memiliki sumbangan enggak bagi kemajuan ilmu pengetahuan? Artinya apa? Dalam bidang ilmu itu kontribusinya bagaimana? Kira sangat nyata, artinya sangat nyata ya ini punya rekomendasi-rekomendasi yang bagus, kemudian yang memang apa ya diperlukan bahkan bagi pengembangan khasanah keilmuan tersebut, menyumbangkan teori baru, menyumbangkan gagasan-gagasan baru yang memang langsung bisa nyata. Biasanya ya kita lihat di sini, kita yang tahu kan editor in chief, karena editor in chief itu pasti baca semua artikel yang dimiliki di jurnal itu. Makanya kalau akreditasi awal 4 nomor, ya kan, 2 volume. Tapi kalau akreditasi baru, reakreditasi maka cuma 1 nomor. Jadi apalah kalau 1 nomor 5 atau 8 artikel tuh kita tahu apa tuh, apa isi artikel itu kan semuanya. Kemudian dampak ilmiah. Nah ternyata artikel yang besar sekali kan dampak ilmiah ini, artikel yang kita terbitkan, ya, kenapa harus dikelola dengan bagus, isunya sesuai, dan ini layak terbit atau tidak? Karena editor in chief itu sudah punya
prediksi ya dukun lah, dukun akademis, bahwa artikel ini kalau terbit ini pasti banyak disitasi nih. Kenapa? Karena banyak menarik, sangat bagus, gagasannya bagus, ditulis dengan baik, ya kan? Ini kalau saya terbitkan, ini pasti banyak yang mengutip nih. Nah, makanya kita sebagai editor in chief dan pengelola jurnal itu harus berburu dari penulis-penulis yang bagus. Salah satu caranya itu kita berburu penulis yang bagus, yang sudah terkenal. Misalnya ya kalau di bidang religious studies kan banyak itu kita tulis, minta Pak Zumardi nulis di jurnal kita, kan hebat tuh kalau minta Prof. Zumardi nulis di jurnal kita. Kalau yang Islamic Studies kan, kalau yang apa, yang ya ini kita Islamic Studies kan, nah, di Diktis rata-rata, walaupun banyak juga yang non, itu contoh saja. Artinya kita kalau mampu menghadirkan penulis-penulis yang sudah punya nama, nah itu kemungkinan besar akan disitasi. Dan biasanya kan penulis yang punya nama itu nulisnya nggak sembarangan, pasti sudah mengikuti yang di atas ini. Nah, ini yang tantangan yang terbesar. Tantangan terbesar ini. Editor in chief itu untuk mencari artikel yang bagus itu yang hebat, yang sudah ternama. Nah, saya di Al-Bab juga penulis-penulis yang hebat-hebat itu belum mampu saya hadirkan. Ada beberapa saja. Nah, ini tantangan memang berat. Ini biasanya pakai hubungan personal. Nah, misalnya saya pernah minta tulisan dari ya salah satu penulis dari Aceh yang memang penulis produktif, bagus tuh kan. Tapi baru dijanji ini, tapi katanya belum selesai tulisannya. Ya, berarti beliaunya masih ada prioritas yang lain, ya kan? Tapi udah oke kan gitu kan. Nah, seperti itu kita harus sabar juga. Nah, biasanya penulis-penulis seperti itu ini akan membantu kita mendongkrak citasi, ya. Jadi sangat tinggi citasinya, gitu ya. Nah, itu 2 poin yang sangat penting dan nilainya 3 dan 5 yang kalau dilakukan dengan baik maka akan mendongkrak nilai akreditasi kita. Nah, kita sekarang masuk di ini ya. Oh, kok ini lagi ke sini ya kita. Nah, sekarang analisis dan sintesis. Ya, itulah yang hari ini. Jadi pembahasan. Kemudian penyimpulan. Berapa skornya? Di evaluasi diri itu kalau sangat baik itu 5, besar kan? Besar sekali itu. Penyimpulan itu 3. Ya, jadi ya kalau cuma baik atau cukup masih dikasih 1 tuh. Kalau ada aja pembahasan, ya kan? Jadi saya kembali ke sini ya. Yang dimaksud dengan mana tadi? Ya, dimaksud dengan pembahasan itu yang mana? Jadi result atau hasil dan discussion itu ada yang menggabungkan, ada yang memisahkan. Nah, termasuk conclusion. Saya pernah menemui jurnal yang di dalam author guideline atau template-nya ini nggak ada conclusion-nya. Berarti kita harus mencari di sini nih biasanya. Result dan discussion itu disitulah digabung ini 3 ini jadi 1. Imrat itu kan sini 3 jadi 1. Discussion itu ada result-nya, ada conclusion-nya. Result itu apa? Ya itu data-data, temuan-temuan data. Discussion-nya apa? Ya analisisnya. Ya kan? Kemudian konklusinya aja dalam analisis itu, pembahasan itu dia biasa langsung disampaikan konklusinya. Yang namanya menganalisis atau membahas itu kan ada data, ada teori, diramu, dibahaskan, didiskusikan, sehingga penulis itu menarik kesimpulan-kesimpulan. Sehingga nanti di kesimpulan, kalau yang pakai kesimpulan, itu kesimpulan secara umum. Tapi kalau di pembahasan itu biasanya kesimpulan awal 1, yang ini kesimpulan nanti di luar.
Tapi ada juga yang semuanya sudah disimpulkan di situ digabungin. Nah, ini pilihan. Nah, sekarang kita lihat apa maunya asesor, ya kan? Apa maunya asesor. Nah, jadi gini. Jadi maunya asesor ternyata disuruh melihat ada enggak itu poin hasil dan pembahasan. Nah, kan di situ kan. Seharusnya mengandung apa? Mengandung what and how, deskripsi finding atau temuan. Jadi bukan cerita secara detail setiap angka dan gambar atau tabel, tapi findingnya apa? Nah, what itu findingnya apa? Temuannya apa? Jadi sudah dijelaskan nih temuannya di situ. Ya. Apa namanya di dalam riset atau di situ finding. Ya. Kemudian why? Kajian saintifik dari finding tersebut, keterkaitannya dengan konsep-konsep teori yang sudah ada dan aspek-aspek saintifik lainnya sesuai dengan kekhasan bidang ilmunya. Nah, di sini nanti berkaitan dengan referensi yang mutakhir ya. Karena apa? Karena memang keterkaitan dengan konsep-konsep teori yang sudah ada di bidang ilmunya. Nah, hal ini memang susah. Kita mencari artikel yang seperti ini kan, tapi kita bicara ideal ya. Kita bicara ideal dan kita berusaha untuk mengarah ke sana. Kalau kita lihat jurnal-jurnal kita ya, memang wah berat sekali. Tapi ya kita usaha, namanya kita usaha. Nah kalau ideal semua itu kan memang cinta satu kan. Nah gitu. Jadi tapi kita mengarah ke sana semampu mungkin. Kalau ada masuk artikelnya memang parah benar itu gimana juga kan. Ya, tapi kita usahakan, kita tarik semampu sampai di mana perbaikan itu bisa dilakukan. Nah, nanti di sana akan dinilai. Makanya asesor juga bijak ya. Karena apa? Tetap saja mengacu artikel yang masuk seperti apa, komentar reviewer seperti apa, yang terbit nanti seperti apa. Kelihatan itu. Nah, proses itu sebenarnya yang dihargai. Ya, yang dihargai oleh asesor. Kemudian what else? Apalagi yang lainnya? Apakah hasil-hasil temuan atau finding tersebut sesuai atau tidak? Atau lebih baik atau tidak? Atau dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi memang di sini ada kajian teori, jadi ada data didiskusikan dengan teori, ya kan? Yang sebelumnya ini why. What else ini ada juga data didiskusikan dengan temuan-temuan hasil penelitian terdahulu. Makanya di dalam landasan kajian pustaka itu ada dua isinya, kajian teori itu yang relevan dan kajian penelitian terdahulu. Nah, kenapa perlu kajian terdahulu? Nah, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya. Karena di dalam kajian penelitian terdahulu kita bisa mengetahui posisi artikel ini berada di mana. Sehingga ada state of the art itu istilahnya itu. Jadi ada pernyataan tentang inilah kondisi penelitian yang berada di sini, yang berkaitan dengan artikel yang sedang dibahas ini, dan artikel yang dibahas ini berfungsi sebagai apa? Apakah melengkapi, menjelaskan, menindaklanjuti, mendalami, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2 ini, paragraf dinarasikan dalam sajian deskriptif. Ya, jadi memang yang diminta itu deskriptif, ya, bukan tabel-tabel, tidak ada bunyinya. Harus pakai narasi, ya, paragraf. Nah, deskriptif analisis menghindari pola-pola penyajian yang numerik dan pointer-pointer. Jadi bukan PowerPoint lagi. Jadi kalau PowerPoint itu memang poin yang punya power. Tapi kalau artikel jurnal adalah paragraf-paragraf yang bermakna, yang mengantarkan, menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian. Terus. Jadi bedanya itu ya. Jadi kalau mau pointer-pointer, ya itu PowerPoint. Tapi nanti pada saat PowerPoint sesuai dengan poin-poin yang ada dalam artikel. Yang ketiga, dalam bidang ilmu agama, penyajian ayat dan hadis tidak diperbolehkan secara berlebihan. Sebaiknya dengan menyebut saja surat ini. Sudah kita bahas kemarin. Jadi maksudnya ya kalau angka hurufnya itu huruf Arab kan nanti nggak terdeteksi, nggak sama. Jadi harusnya satu artikel itu memuat satu jenis
apa namanya, aksara. Apakah aksara Arab atau aksara apa namanya itu, kalau ini nih alfabet ya, Roman script ya, bahasanya ini Roman script. Jadi kalau sebagiannya Arab, sebagian Roman script tuh gabung-gabung, campur-campur, nggak boleh itu. Satu aksara saja konsisten. Ya berarti nanti diterjemahkan atau ditulis sesuai dengan transliterasinya gimana. Kalau mau tulisan Arabnya itu Bismillahirrahmanirrahim misalnya, ya tulis BISMILLAH misalnya, seterusnya kan. Ada transliterasinya dibuat. Jadi kalau mau lebih mudah ya artinya misalnya kan langsung. Itu yang diminta asesor. Ini asesor akan menilai seperti ini. Oleh karena itu disiapkan. Ya. Nah, kalau saya, nah ini itu kan tadi dari perspektif asesor. Kalau saya secara umum ya, secara umum yang ada dalam discussion ini, jadi discussion itu sebelumnya ada result. Tapi kalau hanya discussion saja, nah ini isinya bagaimana kita ringkasan hasil abstraksi. Ini maksudnya gini, ya kita narasikan dulu di paragraf-paragraf awal itu. Paragraf awal narasikan, diringkas apa ini isunya ini bagaimana kan, dengan temuan kita mengacu yang depan ini. Kemudian setelah itu ya kita refleksikan finding tadi, refleksikan dengan, jadi cara mendiskusikan antara data finding ya dengan teori itu berarti kita dengan cara merefleksikan secara diskursif, kita dialogkan, sehingga apa, hal-hal apa aja yang sebelumnya bermakna pada data yang kita peroleh, finding yang kita peroleh itu. Ini agak ya, nanti saya ini dulu mungkin. Ya, ini agak ada masih terslip nih, kata ini saya buang dulu. Ya. Kemudian hasil penelitian, di mana bedanya dengan penelitian sebelumnya. Kita di dalam discussion itu kita perlu tunjukkan. Ini ideal yang ini ya kami rumuskan lah. Saya punya ini ya, ada satu satu kajian. Jadi saya menjadi mentor di satu kajian namanya Kertaglama Global Academia yang menyelenggarakan kursus menulis artikel dengan cara kami ya, sehingga artikel itu memang kita siapkan untuk jurnal, kita submit di jurnal. Nah, jadi kami membuat, itu di bawah asuhan Profesor Dr. Irwan Abdullah ya. Nah, kita membuat rangkuman-rangkuman dari meneliti berbagai artikel yang ada, khususnya yang terindeks Scopus, maka ini hasilnya. Jadi ada hasil penelitiannya, di mana bedanya dengan penelitian sebelumnya. Ini mesti ada di sini kalau kami. Ya. Jadi yang ini tadi itu guideline. Kalau kita sudah melakukan ini, ya otomatis ini akan terpenuhi. Makanya ini ada di sini. Nah kemudian itu untuk melihat hasil itu, di mana bedanya penelitian sebelumnya, maka itu caranya adalah mendiskusikan, mendialogkan dengan literatur review. Nah, gitu. Kalau ini kan dengan teori, ya kan? Nah, yang ini dengan teori. Kalau yang ini, maka dengan penelitian terdahulu, literatur review. Nah, setelah itu kita lihat signifikansi hasil penelitian ini apa. Nah, ini untuk menjawab tadi kontribusi pada hasil penelitian yang ini tadi. Makna sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, ini akan terjawab di sini dia. Signifikasi hasil penelitian ini apa? Nah, kalau kita bisa satu paragraf saja di sini, kan lumayan tuh, jelas. Karena sebenarnya artikel jurnal ini kan terbatas ruangnya. Jadi kita harus pandai-pandai meletakkannya. Beda dengan skripsi,
tesis, disertasi. Ruangnya terserah, nggak dibatasi. Kalau di Amerika biasanya tesis cuma 60 halaman. Tapi kalau di Indonesia kan tesis 200 halaman, semakin banyak halamannya semakin bangga dengan bagus gitu. Padahal enggak tentu juga. Ya hasilnya apa yang masuk di situ banyak sampah juga gitu kan. Ya. Tapi kalau memang betul-betul detail dan bagus ya pembahasannya mendalam ya oke. Nah, kemudian poin terakhir itu action plan ya. Apa maksudnya action plan itu? Ya, kita sebutkan satu. Yang pertama itu atas hasil tersebut apa kira-kira yang perlu direkomendasikan bagi masyarakat, bagi pengguna, bagi pembaca. Ya. Yang kedua, atas hasil tersebut riset lanjutan apa yang boleh jadi semacam nih further research lah ya, next research, next what's next gitu di sini ya. Nah itu kalau kami ya, tapi kalau kita lihat, kalau kita mengerjakan yang ini, maka ketika di sini ya terjawab. Itu untuk discussion atau analisis yang di dalamnya findingnya dan pembahasannya. Oke. Sekarang kita lihat yang ini kesimpulan. Ya, kesimpulan berapa nilainya tadi? Penyimpulan nilainya 3 ya. Nilai 3. Ya. Kesimpulan itu harusnya begini ini. Kesimpulan itu menjawab permasalahan atau tujuan penelitian. Jadi kalau nggak ada jawaban atas ini berarti apa sih? Jadi maksudnya begini. Itu kan artikel. Di dalam artikel itu, jadi nampak, jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kemarin sudah saya sampaikan artikel itu, apa beda artikel dengan hasil penelitian atau laporan penelitian. Kalau penelitian itu sudah dilakukan ya, artikel itu adalah tulisan hasil dari penelitian yang dilakukan. Nah, makanya di sini di dalam artikel itu nanti tidak ada kata-kata penelitian lagi, tetapi artikel ini menunjukkan bahwa hasil-hasil yang dilakukan dalam penelitian yang jadi landasan dari tulisan artikel ini dijawab dengan baik, terjawab ya. Selain itu dapat juga menghasilkan konsep-konsep yang ini yang kebaruan. Ini tawaran kan bagus kalau udah dapat hasil konsep baru berdasarkan fakta analisis yang ada. Kemudian ada guideline-nya juga, jangan terkesan melakukan pembahasan lagi. Jadi di kesimpulan tuh nggak boleh membahas lagi. Yang namanya kesimpulan kok bahas lagi. Kalau membahas adalah di discussion. Jadi kemudian boleh ditambahkan implikasi ya, atau saran ya, boleh di sini. Jadi saran yang konkret. Ya, tadi di dalam discussion tadi kan ada ya, boleh itu letak saja. Tapi kalau sudah ada di discussion ya nggak usah lagi ada di kesimpulan. Tapi kalau mau ditaruh di kesimpulan ya berarti discussion tadi yang di sini nggak usah action plan-nya. Action plan ini boleh secara luas dibahas dengan rapi, tapi nanti di kesimpulan ya mungkin saran secara ringkas. Kesimpulan sarannya apa? Kemudian selanjutnya sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf. Memang ya paragraf. Ya, jadi kalau pointer-pointer nanti nilainya ini bukan dalam bentuk item bernomor. Tapi kalau terpaksa paragraf 2, paragraf apa gitu. Tapi kalau terpaksa ya ada nomornya tapi isinya paragraf. Nah, itulah kira-kira. Mungkin kita lihat artikel Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, jangan ditulis dalam bentuk subbagian. Ini kesimpulan. Ada bagian terakhir itu penutup, kesimpulan, kemudian saran. Nah, itu enggak boleh, enggak usah. Langsung paragraf aja, langsung paragraf saja. Nah, itu ya. Nah, ini kalau ya konsep kita ya. Jadi sebenarnya temuan itu mengisi apa? Temuan yang tak terduga ya. Kalau bisa ada temuan yang tak terduga maka jelas di sini sesuatu gitu ya. Ya memang ini artikel ini kontribusinya sangat besar.
Ya, kalau memang artinya begini, orang tuh baca ini nih ada sesuatu, gitu loh. Kalau orang baca ini tapi oh ya ini wajar lah, ini memang begitulah. Itu berarti kan nggak ada yang baru gitu ya. Kemudian di dalam conclusion juga boleh disampaikan metode konsep yang dipakai mampu menjawab. Jadi artinya di dalam conclusion itu bahwa dari data dengan analisis tentang konsep itu memang terjawab pertanyaan penelitian itu dijawab melalui data finding dan konsep tadi di sini. Artinya ada jawabannya di sini. Kan memang conclusion kan tadi harus menjawab kan? Nah, jadi ini menjawab kesimpulan. Kemudian di sini perlu disampaikan ketegaskan keterbatasan tulisan. Jadi satu artikel itu tidak mungkin menjawab seluruh persoalan yang ada. Jadi harus spesifik, khusus dan menukik ya. Sehingga apa ya? Sehingga orang kan tahu oh ini memang betul-betul fokus, tulisan itu fokus, enggak kemana-mana. Sehingga apa? Seperti si lebay Malang. Si lebay Malang itu mau menjawab semuanya. Pak, ini ada kawin di sini, boleh? Oke, saya pagi. Sana lagi Pak, ini sore hari ini. Satu hari dia jadwalkan 10. Akhirnya dia pergi sana udah terlambat, ke sini udah terlambat, ke sini udah terlambat. Apa? Karena mau menjawab semuanya. Jawab aja satu fokus gitu ya. Kalau di penelitian kualitatif kan fokus penelitian. Kalau ya itu istilah saja, padahal sama aja sebenarnya. Yang penting itu ada penelitian atau pertanyaan penelitian, fokus penelitian. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita diskusikan. Jadi untuk sesi Senin kita akan bahas kepustakaan ini dan kita akan cek jurnal Bapak Ibu sekalian nanti ya agak inilah kita cek lagi satu-satu supaya kelihatan. Silakan Bapak Ibu siapkan. Dan ini semua yang kita bicarakan adalah untuk ke depan ya, bukan untuk sekarang. Kalau yang sudah terbit jangan diutak-atik lagi. Nah, kenapa? Karena diutak-atik lagi nanti malah itu mencederai ya penerbitan. Mencederai penerbitan. Apalagi apa? Karena kalau sudah online itu sudah terekam oleh mesin pengindeks. Nah, kalau sudah terekam oleh mesin pengindeks nanti dia ada double di situ, itu akan menjadi masalah. Nah, misalnya begitu sudah kita online kan artikel sama dia. Besok lagi kita cabut, kita ganti lagi, nanti akan dua judul nanti terekam sama dia. Nah, susah nanti. Ya. Apalagi kita mungkin bisa tapi kita nggak bisa menghapus juga di situ karena orang mencari nanti di internet kan nggak bisa kita kontrol ya. Nah, terekam oleh mesin pengindeks. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk materi kita analisis dan penyimpulan. Silahkan ada yang ditanyakan. Nanti ini saya kasih ya, sekalian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita cek satu-satu, kita bahas ya. Ini ada nggak nih ini ada Nur Asmawati standby, Pak Amiruddin ini standby terus, mantap nih Pak Amiruddin orang Aceh ya, mantap. Assalamualaikum Pak, mau nanya. Waalaikumsalam Bu Nur Asmawati ya. Saya Pak Bu Badrah dari Arisalah. Oh Bu Badrah ya, silakan Bu ya. Badrah. Kalau yang masuk ke jurnal kami kan selama ini rata-rata itu kayak tugas kuliah gitu, tapi diperbaiki lah. Ya intinya sih lebih banyak pengulangan ya, karena kan ya itu ngumpulin artikel tuh sulit gitu. Ada juga beberapa yang ada kebaruannya, tapi mayoritas sampai saat ini adalah ya tugas mahasiswa S3 lah, kita disuruh bikin artikel oleh dosen lalu kita kumpulkan. Berarti nanti itu akan sulit ya Pak ya untuk memperoleh poin yang baik gitu. Tapi kalau secara konten artikel sih memang sudah bagus. Hanya saja kalau dibilang kebaruan, apalagi yang dalam hal kayak gini kan agak sulit ya. Jadi gimana tuh Pak? Baik Ibu Badrah. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita berusaha. 6 itu kan nilai ideal. Kalau bisa ideal semuanya kita penuhi, alhamdulillah. Kalau enggak ya berarti kan
Ya begitu, apalagi cuma tugas-tugas kuliah. Tapi saya pesan kepada Ibu Badra, artikel-artikel itu sebelum diterbitkan dicek plagiarisme dulu, cek similarity dulu. Apalagi tugas-tugas kuliah itu riskan. Isinya kan banyak teori-teori yang sudah ada gitu ya. Tugas-tugas kuliah itu biasanya kan banyak teori-teori yang sudah ada dari diktat-diktat, masuk ke situ, copy paste. Pastikan untuk dicek similarity, cek plagiarisme. Karena kalau itunya tinggi, itu mempengaruhi nanti. Nah, ya apalagi nanti untuk penulisnya sendiri. Jurnal juga kena, ya, jurnal kena itu. Karena itu di jurnal itu selalu dipasang tuh kan, cek apa logonya. Tapi maksudnya suruh cek. Nah, yang mengecek itu pengelola jurnal, jangan disuruh cek itu penulis, karena di dalam cek similarity itu bisa diatur. Nah, jadi bisa diatur mau yang mana yang kita exclude ya, sumber yang mana itu bisa diatur. Nah, kita yang ngecek, kalau kita yang mengecek, kita cek betul-betul murni, kelihatan nanti artikel ini sudah duplikasinya ada di mana. Makanya itu berat juga. Kalau jadi pertama artikel masuk, begitu mau diedit, mau diperiksa, itu cek dulu similarity-nya dulu. Supaya apa? Supaya tidak kerja dua kali. Nanti belum dicek similarity-nya, sudah dikerjakan gini gitu. Ternyata begitu cek similarity udah bagus, udah kita edit, ya udah proses semuanya, similarity-nya tinggi. Waduh, susah tuh nanti. Nah, jadi cek similarity itu di awal, saat sebelum artikel itu diapa-apakan, baik cek dulu supaya nanti tidak kerja dua kali. Apalagi kemudian kita tertipu oleh yang bagus artikelnya. Saya pernah soalnya ini bagus artikelnya di awal, begitu udah dikerjakan nih, begitu dicek ternyata dia banyak ngopi paste situ, bahkan ada hampir separuh lebih. Nah, ini susah sekali ini kalau udah kayak gitu. Energi sudah kita tuangkan di situ, semua banyak investasi energi dan pikiran semua, tahu-tahu susah memperbaikinya kalau terlalu banyak. Akhirnya kita pagari dulu dengan itu. Begitu ya, Bu. Siapa tadi bilang ya, Bu Badra. Mohon maaf Pak, kalau misalnya ini kan yang udah ada ini kan, alhamdulillah saya udah keluar cintanya nih. Nah, Cinta udah berapa? lewat lah ya, cinta 5. Udah ini. Tapi kan nanti mau ngajukan lagi rekreditasi. Itu nanti yang diceknya yang baru aja apa semuanya harus dicek ulang? Yang baru aja kan? Yang barulah, yang ke depan. Kalau udah terbit nggak bisa lagi, Bu. Kalau udah terbit tuh sudah nggak bisa lagi kita apa-apain. Jangan. Yang diapa-apain lagi udah terbit, apa yang buat. Nah, kalau ada yang ternyata terbit juga di tempat lain atau double terbit, maka kita tarik. Tapi kalau punya Ibu yang baru, mungkin yang ditarik yang ditarik yang baru ya, yang ditarik yang baru. Tapi sebenarnya ditarik dua-duanya supaya penulis tuh misalnya terbit di tempat A, kemudian terbit tempat kita juga. Tapi kan kita nggak bisa ngontrol di tempat A sana. Kalau duluan terbit di tempat A sana, matilah punya kita yang harus kita tarik. Terus bisa, ini Pak, sebenarnya sebaiknya dua-duanya ditarik. Retrak namanya. Satu penulis itu dia misalnya udah punya bukunya tentang tema tertentu gitu. Akhirnya dia buat di jurnal satu, ini jurnal yang lainnya temanya sih hampir mirip tapi memang kontennya berbeda. Itu bermasalah atau gimana? Karena udah ada di bukunya sebenarnya dan penulisnya sih dia aja. Ya, baik, itu pernyataan penting sekali untuk mengelola jurnal. Makanya kembalinya kepada cek similarity. Kalau bukunya sudah online, terdeteksi similarity, itu nggak akan itu dianggap sama. Nah, yang lama gitu nggak terdetek di internet. Tapi ada kemungkinan kan buku itu di online kan kalau kedetek ya itu. Tapi kalau kita tahu harusnya nggak boleh. Karya yang sama, gagasan yang sama, mestinya hanya terbit sekali, gitu kan. Nah, tapi karena kalau memang itu di buku kemudian di sana dan tidak diterbitkan itu ya nanti jurnalnya aman. Kita kan menjaga jurnal kita ya. Kalau urusan lain lagi, kalau urusan penilaian untuk penilaian angka kredit segala macam itu malah lagi ketat lagi.
Tapi ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, kita menjaga jurnal kita dari menerbitkan karya-karya yang sudah nggak perlu lagi diterbitkan. Kita ini akan dianggap jurnal yang bagus dan kredibel kalau jurnal kita ini menerbitkan artikel-artikel yang memang belum terbit di tempat lain. Maka harus ada kontrak di situ. Konsiderasinya belum pernah disubmit ke jurnal lain dan belum tidak dalam pertimbangan diterbitkan di jurnal lain. Nah, kalau buku segala macam ya itu sebenarnya ya bagian dari itu. Kalau kita udah terlanjur ya apa boleh kalau udah terlanjur. Tapi ke depan harusnya jurnal itu memang original gitu. Makanya dalam review form itu mesti dilihat originality gitu ya. Karena kalau udah diterbitkan di tempat lain nggak original lagi kan. Gitu, Bu. Kalau misalnya gini Pak, itu udah diterbitkan di jurnal, terus biasanya kan ini sangat kreatif ya dosen-dosen itu, jadi mereka berkumpul atau misalnya dia sendiri bikin bunga rampai bukunya. Dari kata dia sih, ini pengalaman teman-teman ngajarin gitu biar cepat lah intinya. Akhirnya dialih bahasakan. Tapi padahal itu juga gitu. Atau kadang-kadang bukan dialih bahasakan, misalnya dari bahasa Indonesia jadi ke bahasa Inggris atau ke bahasa Arab. Itu kan nggak kedetek. Oke. Gimana Pak? Kalau ini dari perspektif jurnalnya, kalau itu terbit di jurnal ibu dulu, terserah mereka mau bikin itu nggak masalah. Itu originalnya ada pada ibu. Gagasannya itu originalnya diterbitkan oleh jurnal ibu. Silakan mereka, kita nggak bisa juga kontrol penulis itu. Yang kena yang lain kan. Tapi sebaiknya kita sarankan kalau dia tanya bahwa yang namanya satu gagasan itu ya terbit di satu tempat, ya kan? Ini kalau memang di urusan itu. Kenapa? Karena nanti kalau dia terbit tempat lain ya nggak apa-apa juga. Kalau bahasa dia akan sama. Ada artikel yang dialih bahasakan dia akan terdeteksi dia. Dia akan terdeteksi kalau jadi cuma bahasanya aja berbeda, dia akan terdeteksi. Apalagi nah jurnal harus mengantisipasi ini. Kalau udah tulis di bahasa Indonesia sana, kemudian diinggriskan masuk ke kita, atau sebaliknya, kalau sudah terbit, intinya kalau barang ini sudah terbit, jangan diambil jurnal. Banyak pilihan yang lain. Tapi kalau sudah terbit di jurnal kita, penulis mau bikin bunga rampai, mau apa silahkan. Kalau urusan lain, urusan kenaikan pangkat, nanti dia penilaian, itu urusan lain. Biasanya, karena saya tim PAK, kalau ada karya yang kayak gitu, kita akan ambil salah satu. Kita akan, kalau kami tim PAK kan juga ini juga melihat itu sebenarnya nggak boleh, tapi kita ambil salah satu yang original. Biasanya jurnal lebih tinggi nilainya karena bunga rampai itu, buku bunga rampai nilainya kecil, buku bunga rampai itu. Jadi kalau jurnal kan nilainya besar, lebih besar. Jadi kita biasanya itu. Tapi kalau dari perspektif jurnal, itu saya sampaikan Bu, kalau itu terbit di jurnal ibu dulu, terserahlah penulis tuh mau bikin apa-apa ya kita, mana lagi kita ngelarang juga susah ya, nggak bisa kan, nggak ada hak kita. Dan itu maksudnya gini juga, ibu sebagai pengelola jurnal karena terbitnya di jurnal dulu yang pertama nggak masalah. Gitu. Tapi kalau sebaliknya sudah terbit di Bunga Rampai ini situ, kemudian ini lebih baik ibu tolak, cari yang lain, masih banyak lah. Masa ibu nggak bisa cari artikel yang lain? Kan gitu. Cari dong, jual mahal dikit jurnalnya juga kan. Apalagi sudah bersinta kan. Udah bersinta itu sudah lumayan. Baik, itu banyak yang cari. Oke Bu, begitu ya. Iya. Baik, terjawab nggak Ibu? Ya. Iya, terjawab pertanyaannya. Terjawab ya. Oke. Iya. Terima kasih. Cuman bingung nolaknya itu. Ya. Ada yang lain silakan. Ini yang standby ya Pak Amiruddin aja sama Pak Hayyan Ahmad, Pak Abdul Jalil juga. Pak Hayyan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang editor in chief Bu Nur, Bu Asmawati. Ada yang mau tinggi. Udah jelas semua ya. Mohon izin tanya Pak. Silakan. Baik, untuk yang tadi similarity-nya itu harus berapa persen sih Pak? 25% atau 30%? Untuk yang similarity. Kemudian setelah cek similarity dari editor baru dikirim ke reviewer gitu Pak ya? Atau gimana? Cek similarity itu keputusan ada di pengelola jurnal. Tapi semakin tinggi similarity kan semakin besar kemungkinan plagiarisme. Nah, kalau
sebaiknya ya kalau mau bagus artikelnya begini, misalnya dia cek similarity-nya dapat 20. Nah, kemudian ini kan oke, ini bagus, judulnya bagus, topiknya apa sesuai, ini kira-kira dibaca oke gitu ya. Nah, similarity 20. Kita kasih ke reviewer kan, reviewer. Kemudian ada perbaikan. Nah, perbaikan itu nanti diharapkan juga akan mengurangi similarity karena nanti dicek kan. Nah, nanti kemudian bisa turun similarity sampai 10. Nanti editor yang kemudian final editor itu begitu terakhir udah editing, udah dari reviewer, udah dibalikkan, udah diperbaiki oleh penulis semua, kemudian di editor mengedit lagi untuk final draft. Nah, kemudian kita cek similarity, ternyata tinggal 10. Bagus tuh. Jadi perubahan itu jadi baik, dan proses itu yang dimaksudkan oleh pengelola jurnal yang baik. Pengelola jurnal itu ada artinya melakukan pekerjaan gitu. Tapi kalau dari 20 similarity masuk lagi 20 terbit 20 ya nggak ada guna juga, review editing nggak ada guna, ya kan? Gitu Pak Hayan. Gimana? Mohon maaf Pak, kalau DPAK berapa persen Pak similarity-nya? Itu kembali ke kampus masing-masing ya. Kalau di PAK itu. Kalau kami di tempat kami itu 10 aja. Kalau tempat kami. Tapi ada yang sampai 15. Tapi nggak ada yang lewat 20 itu udah nggak ada lah itu kalau saya kira. Jadi kalau bisa 10 maksimal itu udah bagus lah. 10 maksimal. Baik, itu Pak. Ya Pak Yan ya. Tapi kita Pak. kembalikan kepada masing-masing. Saya nggak tahu kalau di pusat berapa. Kalau kami 10. Dan alhamdulillah sih selama ini lolos juga ke pusat kalau 10. 10 itu sebenarnya udah banyak juga itu. Kalau bisa 5, 0, 1, 5 kan lebih bagus. Ya lebih kecil angkanya lebih bagus. Baik Pak. Begitu ya Pak Ayan ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain silakan. Ya, saya Pak. Silakan Pak Amiruddin Al-Acehi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama saya ingin bertanya, saya ingin menyarankan ke Pak Zainuddin kalau bisa ya, tadi menyangkut dengan conclusion misalnya itu, kalau bisa ditampilkan contoh-contoh ya itu mungkin lebih baik. Bagaimana sebuah conclusion yang ideal itu? Kalau penjelasannya tadi kan sudah ada. Kalau disertai itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua Pak, ini terkait dengan cek similarity. Ini ada yang menggunakan checking plagiarism, kemudian ada yang menggunakan Turnitin gitu. Kalau dari dua ini mana yang kira-kira lebih baik kita gunakan? Kemudian kalau saya belum begitu paham, belum begitu kenal tentang Turnitin ini. Apakah memang dia itu berapa biayanya untuk beli Turnitin itu? Baik, terima kasih Pak Amiruddin. Untuk contoh-contoh, ntar lagi kita cek di Alabab aja nanti ya, karena itu kan yang ini. Ya. Kemudian untuk yang belakang dulu yang kita bahas. Jadi Turnitin dengan Checkplagiarism yang lain itu cara kerjanya sama. Tapi ada yang gratisan, ada yang berbayar. Kalau yang gratisan itu biasanya ya tingkat hasilnya itu kurang detail ya, kurang bagus. Tapi kalau yang berbayar, Turnitin ini yang berbayar. Dan ada apalagi tuh, Grammarly itu yang berbayar juga ya. Nah, cara langganannya begini, itu mahal Pak. Turnitin itu langganannya harus kampus. Ya, kampus itu kalau nggak salah nanti langganannya ada paket minimal, paket-paket tuh. Paket misalnya paket 50 akun, itu sekian puluh juta gitu. Nanti 50 akun kan, padahal kita perlu dia per tahun lagi. Nanti ada expirednya 1 tahun. Jadi misalnya sekian puluh juta itu saya nggak tahu pasti nih. Karena saya tinggal pakai, saya dikasih akun. Padahal akun 1 itu bisa dipakai banyak sekali setahun. Jadi sebenarnya yang paling bagus kalau menurut saya ini kerjasama. Jadi begini, saya punya akun. Akun ini dibagi oleh negara. Jadi karena saya punya akun, ya saya gunakan ya akun ini untuk bantu jurnal-jurnal yang ada. Kalau ada,
saya sempat mana perlu, udah sini saya bantu gitu. Jadi saya mau berapa, cuman ya capek juga kan gitu kan. Ya, tapi daripada dua uang negara ini kita kasih itu semua kan. Nah, tapi memang ya kita siasat. Walaupun nih kalau ketahuan itu mungkin marah juga tuh meeting sama kita kan. Jadi dilema. Tapi karena terlalu mahal, uang itu udah sewa negara. Sama dengan ini Pak Amiruddin, langganan Scopus. Jadi kalau Scopus itu, kalau kita nggak langganan kan kita nggak bisa download dan macam-macam. Tapi kalau kita langganan, kita bisa download macam-macam artikel yang ada tempat dia. Kemudian kita bisa mengecek itu yang disitasi oleh Scopus jurnal kita ini. Jurnal Pak Amiruddin jangan-jangan udah disitasi oleh jurnal yang terindeks Scopus. Misalnya jurnal Pak Amiruddin ditulis, misalnya saya nulis artikel. Saya kutip jurnal salah satu artikel jurnal Pak Amiruddin. Artikel saya ini saya terbitkan di jurnal yang Scopus. Itu ada tuh citasinya di sana. Itu nanti kalau untuk jurnal Pak Amiruddin mau ke Scopus, itu berguna. Nah, kita nggak tahu kalau kita nggak langganan, nggak punya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini bisnis semua. Nah, oleh karena itu, balik kepada Turnitin, baiknya memang pertemanan. Nah, Pak Amiruddin kan di Langsa kan? Di Al-Aziziyah, Biren. Biren kan, Apalagi Biren kontak nanti Pak Anton, kontak di situlah berkawan. Turnitin mana nih boleh ya? Biasanya boleh aja tuh, karena sayang juga. Jadi paket-paket tuh ada ratusan kalau nggak salah tuh, puluhan juta, berapa 80 juta atau berapa paketnya kayak gitu. Aduh kan mahal juga kan, setahun. Bagus dikasih kita Pak Amiruddin untuk ngelola jurnal aja tuh, kan? Masalah Turnitin kita pandai-pandai lah gabung-gabung dengan kawan yang lain. Nah, begitu kalau saran saya. Tapi sebenarnya ini kalau direkam ini susah juga, nanti ketahuan Turnitin saya kena marah sama Turnitin. Tapi untuk kita di PTKI kan, apalagi ya uang negara ini harus kita hemat, kita ini supaya ya bermanfaat lah. Banyak pengelola jurnal yang mengeluh-ngeluh tidak dapat itu kerja rodi. Tapi uang negara yang ada malah kita sumbang-sumbangkan. Jadi ini yang perlu. Kemudian pertanyaan Pak Amiruddin tadi mengenai kita lihat nih kalau gitu. Share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Share screen. Ya inilah ya bab nih. Kita cek yang terbaru aja ya, terbaru. Kemarin kita yang kemarin nih, kita download lagi ya. Mumpung nggak kita yang ada di situ kan. Sebenarnya kita mau cek di jurnal Bapak sebenarnya biar kita ketahuan. Kan? Contoh artikel kan. Contoh kesimpulan. Nah, ini conclusion itu 2 paragraf aja. Ya kan? 2 paragraf itu bisa paragraf pertama ini tadi yang memenuhi hasil-hasilnya yang tadi ini kan. Paragraf 2 ini ya berkaitan dengan further studies di sini. Itu aja nggak apa-apa. Ini sebenarnya ini include ya, tapi ini saya gabung. Sebenarnya ini awal, ini hasil penelitian dari kemudian kita tunjukkan. Jadi kan contoh ini, ya kan? Di sini ada poin. Therefore, humans need liturgy as a celebration of faith, revealing that humans only exist and are meaningful in life when in a relationship with God and other human. Ini dalam Katolisisme, ini orang Katolik ini. Jadi memang di sini kesimpulannya bagi umat Katolik itu liturgi itu adalah sebuah selebrasi tentang keimanan khususnya. Ini karena ini studi agama-agama kita bicara Katolik ya. Di sini nih kayak gini. Nah, kemudian di sini terusnya sampailah saran di sini. Jadi ada ini kan ada saran nih. Jadi misalnya gini. Gereja itu menyadari bahwa memberikan kesempatan ya kan untuk budaya lokal. Jadi ini isunya kan bagaimana memasukkan budaya lokal dalam mendesain liturgi. Liturgi itu kongregasi ibadah lah gitu ya. Yang tidak sesuai sehingga dalam Katolik itu kemarin ada perdebatan tidak boleh memasukkan budaya lokal dalam ini. Ternyata untuk menghindari itu dia bilang ini kan berarti kan ada ini saran nih action plan-nya nih.
To prevent this, untuk menghindari konflik. Bagaimana liturgi itu kemudian menjadi masalah pada lagi kaitannya dalam memasukkan budaya lokal karena kebiasaan-kebiasaan mereka, maka gereja harusnya menerbitkan guideline yang jelas ya untuk gereja-gereja lokal itu sehingga mereka bisa mengikuti aturan dari atasan. Di Katolik kan dia sentralisasi ya. Nah, jadi semua diatur dari pusat sehingga gereja ini merasa takut kalau mau memasukkan itu yang membuat hal-hal baru. Dia harus ikut dari pusat, dari atas sana, dari Vatikan terus sama perintahnya satu. Nah, itu ya Pak Amiruddin ya. Kalau lihat dari sini mungkin nanti baca dan note artikelnya boleh dibaca sambil belajar bahasa Inggris. Pak Amiruddin kan pandai bahasa Inggrisnya kan. Nah, itu aman tuh nanti. Begitu Pak Amiruddin. Apa sudah jelas kira-kira? Jelas Pak. Nanti kita akan lihat contoh-contoh di jurnal-jurnal yang sudah minimal yang Sinta 2 kan. Nah, betul. Kita lihat juga nih kalau gitu artikel Pak. Mari kita lihat dulu ya. Ini baru kita cek nanti bagaimana yang kurang-kurangnya kan. Nanti kita tunggu dulu nih. Saya buka nih lagi satu. Apa jurnal kemarin Pak Amiruddin? Al-Fikrah. Al-Fikrah. Kita tengok dulu Al-Fikrah. Biar ini ya. Al-Fikrah. Jurnal. Apa tadi? Jurnal apa Al-Fikrah nih? Di apa tadi? Al-Aziziyah. IAIE Al-Aziziyah. IAI ya? IAI. Ini kan. Kok ini ada yang baru masuk nih. Coba kita lihat nih isinya nih. Mana ini isi? Ini terbitan. Terakhir kita lihat ya. Nanti kan Jakri kan sini dia. Nih kita lihatlah PDF nih. Ini boleh nanti ini Pak Amiruddin kan ini belum ada. Ini boleh dibikin-bikin IT-nya nanti disuruh bikin yang gini misalnya. Nah, kalau di albab nih kan nanti sudah di-download berapa kali apa itu entar ya. Kelihatan. Nih kan. Buat kayak gini ya. Nah, nanti ini semua ini nanti ada muncul ini apa namanya itu linknya ke profil dia, tapi karena ini penulis profilnya dia waktu register tidak lengkap, jadi gitu ke klik ya nanti ini kurang ini ya. Oke, kita lihat dulu punya Pak ini tadi Pak Amiruddin. Kita lihat di sini tadi sudah dibuka. Kita buka dulu PDF dulu nih. Ya. Nah ini kurang ini nanti ada pertanyaan kemarin waktu dibedah di manajemen itu kan pasti dikasih tahu oleh Pak Anwar Dhani selain nama orang juga nama afiliasi. Ini tidak ada nama afiliasi kan, catatan tuh nanti yang terbit lagi ke depan harus kasih nama afiliasi. Mohon maaf Pak, nggak kelihatan. Nggak kelihatan Afiliasi. Sebentar, saya lagi. Nah, biar kelihatan. Sekarang sudah kelihatan. Sudah Pak. Ini enggak ada kan afiliasinya kan? Mungkin Pak bisa jelaskan sekali lagi afiliasi yang dimaksud di situ. Afiliasi itu dia ini punya lembaga dari mana? Kalau gini kan enggak tahu Helmi Imran ini dari mana? Orang mana nih? Jangan-jangan orang ini dah dari mana kan? Nah, jadi biasanya nama kampus atau tempat dia bekerja. Kalaupun dia enggak punya, dia ditulis di situ freelance researcher atau peneliti mandiri. Nah, gitu. Terus ada afiliasi. Afiliasinya apa? Oh, dia ini peneliti mandiri. Tulis. Kalau di kampus, Helmi Imran. Nah, kemudian apa namanya? Dari Win Araniri. Aceh kan gitu. Kemudian olehnya nih nggak usah lah pakai oleh-oleh lagi. Oleh-olehnya kasih ke saya aja oleh-olehnya ya. Di sana ada dendeng ikan, Tok Semawi itu. Di Biren tuh, wah itu ada
sate matang Ya. Itu enak kali sate matang tuh. Nah, gelarnya enggak usah juga kalau boleh itu. Usah ke gelar. Capek aja nih nulis-nulis gelar apa nih. Nah, karena nanti apa? Nanti waktu disitasi oleh orang, pusing orang nih kalau orang luar negeri. Apa SHI, MA, dia ada Helmi Imron. Nah, nanti citasi kan kalau pakai stylenya apa? Gaya selingkungnya apa? Gaya selingkung itu style of writing. Bahasa Inggrisnya itu writing style, bahasa Indonesia gaya selingkung. Bukan selingkuh, Pak Amiruddin. Nah, selingkuh itu ketahuan bahaya. Hancur dunia. Kalau Peramli, pandai Peramli. Peramli orang Aceh tuh. Asal Aceh Peramli ya. Nah, jadi ini enggak usah ini gelarnya, olehnya pun enggak usah. Kalau email wajib. Di email sama inilah apa namanya? Afiliasi. Tapi kalau email di sini wajibnya kan di dalam akunnya. Kalau di sini enggak pun enggak apa-apa. Yang penting nama dan afiliasi. Ini abstraknya panjang kali. Oh, abstrak kok panjang kali. Abstrak tuh yang abstrak. Sekali lihat, selesai nanti kita bahas abstrak. Kemudian, kata kunci kan. Kita lihat ini nanti. Ini kalau saya tanya Pak Amiruddin, ini artikel yang masuk dengan artikel yang terbit sama ada? Kalau saya asesor, saya minta pasport editor, saya lihat artikel yang masuk pertama kali itu. Sama dengan ini, oh ini nggak kerja ini artikel nih, editor kan. Sama nggak Pak Amiruddin? Udah di review nggak nih? Ada di review. Ada ya? Artinya berubah ya? Kalau berubah kan itu berarti ada kerja pengurus tuh. Kalau enggak berubah, enggak bekerja. Samalah. Napeng. Apa tuh? Hanapeng, enggak usah dilanjut, nanti yang lain enggak tahu. Penutup penutup. Kalau mau penutup boleh, tapi sebaiknya pakai conclusion aja, kesimpulan. Kalau penutup kadang itu kayak skripsi, nanti di sini kesimpulan, di sini saran. Nah, tapi ini udah betul. Penutup oke, tidak apa-apa. Di sini 2 paragraf ya kan. Coba kita lihat isi paragrafnya tuh. Nah, kalau itu ada penutup yang digunakan, bagus nih. Ini 2 pertama kekuatan ini. Ya. Selain 2 bentuk tersebut, bila ternyata ada bagian tertentu yang tajam dan pendapat yang sesuai dengan. Nah, itu demikian sebaiknya dalam penyebutan itu yang digunakan. Ya, ini kan ada saran nih, oleh karena demikian sebaiknya dalam penyebutan metode tarjih yang digunakan dalam mentarjih pendapat Syar'i ini ditambah menjadi 3 bentuk. Nah, ini kan sudah ada saran di sini kan? Ya. Tapi memang untuk further research belum ada, tapi nggak harus juga. Kalau ada further research di sininya, di discussion-nya akan lebih baik ya. Nah, ini kalau ada 1 paragraf tapi isinya 1 kalimat, ini lebih baik dihindari. Jadi kan nanti ditanya, apakah pengertian kalimat? Pak Amiruddin udah tahu belum apa yang disebut dengan kalimat? Kumpulan beberapa ini ya. Kalimat ya. Kumpulan beberapa ini. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kumpulan beberapa kata yang memiliki struktur SPOK. Ya, kalimat yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar, yaitu ada subjek dan ada predikat. Minimal subjek dan predikat kan minimal. Yeah. Nah, ini sekarang kemudian saya tanya, apa yang disebut dengan paragraf? Beberapa kalimat. Kalau ini 1 paragraf atau 1 kalimat. Gitu kan. Itu. Jadi biasanya gabung ke sini. Ini paragraf yang belum selesai kan gitu. Karena baru memuat ide pokok.
belum ada penjelasan dari ide pokok. Kan paragraf itu kan memuat ide pokok, kalimat yang ide pokok, dan kalimat-kalimat penjelas. Kan? Tuh, udah paham semua lah, pandai semua. Apalagi di sini kan ada dosen bahasa Indonesia nih. Saya cuma ikut aja. Itu ya Pak Nurdin. Jadi oke, ini kesimpulan sudah lumayan. Tinggal kalau kita lihat ini ya pembahasan tadi. Baik, terima kasih nih Pak Amiruddin. Ada lagi yang lain yang mau ini? Nah, mau tanya, silakan. Izin Pak. Siapa? Pak Iya, Egi Pak. Sukma Baihaqi. Dari mana Iya, ini? Pak. Jurnal apa? Jurnal Kans Filosofi ya Pak. Kans Filosofi. Nah, oke, dari Jember Iya. itu ya? Dari Jember Bukan tuh? yang kemarin hutang 4 tahun itu Pak. Dari mana tuh? Dari STP Sadra Pak. Oh, Jakarta ya, Sadra ya. Iya betul. Oke, silakan Pak Egi Yap. Sukma Baihaqi. Iya Pak, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kami mewarisi hutang 4 tahun itu Pak. Dari 2016, ternyata kan waktu itu jurnal kami mati dan kemudian website OJS juga tidak bisa diakses sama sekali. Terakhir kali sebelum saya menjabat, akhirnya semua data OJS itu hilang Pak. Ya. Semua data itu hilang, akhirnya kami membuat website yang baru. Ya. Nah, terkait tadi double citasi, kami akhirnya mengupload ulang artikel-artikel PDF kami yang versi yang sudah terbit itu. Apakah masalah atau tidak, Pak? Baik, pertama ya selamatlah sudah merecovery ya, karena itu pekerjaan berat sekali. Ya, saya mengalami juga. Jadi Al-Albab itu awalnya saya bikin sendiri, beli sendiri web hostingnya, bikin sendiri, kemudian saya bikin baru. Maka saya lakukan seperti yang dilakukan Pak Egi. Dan masih tercatat memang yang di web lama dan yang di web baru. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nanti kan kalau akreditasi kan nanti yang nomor terakhir yang kita usul akreditasi kan. Nah, tapi kan di situ jurnalnya sama. Jadi kalaupun orang misalnya masalahnya kan biasanya muncul ketika mau diajukan tulisannya kan. Kalau untuk jurnalnya sendiri nggak masalah, karena itu kan jurnal yang sama. Nanti kan ada dalam history jurnal. Bapak tulis di history jurnal. Nah, di dalam history jurnal ini begini ini dulunya jurnal bernama ini. Begitu nanti ada yang ini kan, oh kok ada sama, oh ini kan sudah ada di history jurnalnya. Tulis ya, tulis di history jurnal. Nah kemudian kalau untuk si penulisnya, ya nanti itu kan akan mati kan, jurnal yang lama kan akan mati, dimatikan. Tapi memang masih ada rekam jejaknya. Ya nggak apa-apa, karena ada di history jurnal dan jurnal yang websitenya yang baru itu ada, hidup, akan kelihatan di situ, itu akan di track sampai ke situ. Asesor juga pasti akan menilainya ke situ. Kalau ini sama ya sama, kecuali jurnalnya berbeda. Nah itu lain soal. Jadi kalau sama nggak masalah. Dan Al-Albab melakukannya, udah seperti itu. Dan karena dulu itu 2012, 2013, 2014 itu pakai web yang lama. Begitu 2015 web yang baru. Nah, karena kemudian sudah dapat ya dari kampus. Begitu ya Pak Egi. Jadi ya, dilanjutkan saja nggak apa-apa. Dengan yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan Pak Egi dapat semangat ya. Amin amin. Berhasil itu. Baik, silakan ada lagi. Kita sampai di sini saya harus sholat Jumat. Itu azannya 11:30. Jadi kayaknya sebentar lagi mungkin ya 5 menit kita tutup ya. Karena apa? Karena memang kalau saya tidak sholat Jumat nanti ini di rumah nih. Saya harusnya tadi mulainya lebih awal, tapi ada kendala tadi di Zoom-nya belum dibuka dan baru selesai juga setengah jam sebelumnya. Teman-teman juga belum hadir kan kalau jam segitu. Ya nggak apa-apa, kita nanti sampaikan kepada pihak Iktis, Dimas bahwa kita akan berakhir lebih cepat. Ya 5 menit lagi karena saya harus pergi ke masjid sholat Jumat. Masih adalah setelah pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir kita undang, nanti ini saya kasih nih nanti powerpointnya ya. Saya kasih ke grup aja nanti. Ya kan ini sudah ada Jumatan dulu nih Asnawan. Mau Jumatan dulu Pak. Ya, oke kalau gitu kita memang stop saja di sini kalau gitu ya. Nah, itu sudah kedengaran azannya nih. Sana tuh saya tapuk di kamar nih jadi nggak masuk ke laptop Jumatannya. Baik Bapak Ibu
kalian di Aceh belum Nah, belum. Masih lama. Lama di Aceh. Kalau zuhur aja saya bisa lanjut, tapi karena Jumatan nanti nggak boleh Jumatan sendiri. Baik, terima kasih Pak Amiruddin, Bu Nur Asmawati, Pak Egi yang muncul nih ya, Pak Syafrijal Jamaluddin ya. Yang lain tetapuk di balik ini ya, kami kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan belajar bersamanya. Kita akan lanjutkan di hari Senin dengan materi berikutnya. Sekaligus saya mohon Bapak Ibu sekalian, nanti kita buka jurnal masing-masing, kita bedah satu-satu, sehingga nanti kita periksa semuanya seperti punya Pak Amiruddin tadi kan, yang belum diperiksa lah. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay healthy, siap-sehat semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak. Di Mutiara baru muncul ya. Terima kasih. Juga. Saya akhiri dengan bacaan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Zai. Akhirnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.